Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, mari kita memikirkan bagian-bagian yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jikalau sebelumnya kita belajar, di dalam keterbatasan manusia justru nyatalah kesempurnaan manusia. Sehingga yang dituntut dari manusia untuk tetap di dalam hidup itu adalah kesadaran akan keterbatasan, artinya satu sikap rendah hati dan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan juga menjadikan manusia sebagai pusat penciptaan, sebagai titik paling penting dari seluruh karya cipta Allah itu sendiri. Nah, kita tetap di dalam bacaan kita, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sampai situ saja. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita memikirkan di dalam bagian ini, maka kita menemukan sebetulnya bagaimana hari penciptaan manusia adalah hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6. Sebelum tentunya tutup, yaitu hari ke-7 sebagai hari peristirahatan itu. Hari terakhir penciptaannya itu hari ke-6 menjadi satu hari puncak di mana manusia diciptakan oleh Tuhan. Menarik sekali. Tidak satu pun dari ciptaan itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika memasuki bagian ini semacam ada satu jedah. Lalu Allah yang mencipta langit, bumi, dan segenap isinya harus berdialog pada dirinya. Ya, baiklah kita. Bagi saya di sini ada satu karya bersama Allah Tritunggal. Ada orang mengatakan tidak, itu Bapa bersama malaikat-malaikatnya. Tetapi dua tafsir ini saya jauh lebih meyakini itu, mengingat Roh Kudus sudah hadir pada ayat yang mula-mula, yaitu ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Jadi pada Kejadian pasal 1 ini sudah muncul pribadi itu. Tetapi diskusi kita tidak sedang kepada Allah Tritunggal. Tetapi kita lagi mau mendiskusikan bagaimana kemudian masa jedah dari setiap yang 1 jadi ini, 2 jadi ini, hari 3 jadi ini. Lalu ke-6 itu terjadi jedah diskusi. Baiklah kita menciptakan manusia, kan kita. Nah, jedah itu lalu menggambarkan atau melukiskan semacam satu persiapan ekstra. Sekarang setelah segala sesuatu selesai, giliran berikutnya. Ya. Artinya, marilah kita setelah yang lain-lainnya. Gitu. Nah, di situ saya mengatakan bagaimana sebetulnya manusia diciptakan sangat luar biasa. Yang pertama adalah bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk dunia. Tetapi dunia yang diciptakan untuk manusia. Nah, ini menarik sekali, saudara. Jadi bukan manusia untuk dunia, tetapi dunia untuk manusia. Itu sebab hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai dulu, baru manusia dijadikan. Sehingga ketika manusia jadi, segala sesuatu sudah jadi atau sudah ada. Jadi sebetulnya tidak ada satu waktu di mana manusia mengalami kepahitan, kepedihan, karena tinggal di dalam bumi yang tidak ada binatangnya, tidak ada pohonnya, tidak ada laut, atau tidak ada daratannya. Tidak ada benda penerangnya, tidak. Tetapi setelah semua lengkap diciptakan oleh Tuhan, barulah manusia ada. Barulah manusia dicipta oleh Tuhan itu. Ya. Nah, oleh karena itu manusia sebagai pusat ciptaan ini menjadi sangat penting. Di mana manusia sudah diletakkan yang tertinggi dari antara segala yang ada. Oleh karena itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat dalam yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang seharusnya disyukuri manusia di dalam memainkan perannya. Bagaimana manusia sebagai center, sebagai pusat, puncak dari seluruh keindahan ciptaan, puncak dari seluruh kesempurnaan ciptaan, puncak daripada tujuan penciptaan, yaitu manusia. Oleh karena itu di dalam bagian seperti ini seharusnya manusia tidak bisa menghinakan dirinya. Tetapi itulah rusaknya sesudah jatuh dalam dosa, kan begitu. Akhirnya bukan lagi dunia untuk manusia, tetapi menjadi manusia untuk dunia. Ya, mengakibatkan perubahan-perubahan yang radikal. Sehingga terjadi penjungkir balikan nilai di dalam kehidupan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Taman Eden, di mana manusia berada sebelum jatuh di dalam dosa itu. Maka begitu hebatnya posisi yang dimainkan oleh manusia, begitu strategisnya.
Oleh karena itu seharusnya manusia menyadari akan tugas yang diembannya sebagai titik utama daripada ciptaan, sebagai pusat dari segala ciptaan itu. Dan Tuhan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala ciptaan atau puncak daripada penciptaan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Maka menurut gambar dan rupa Allah dijadikannya mereka. Luar biasa, saudara. Menurut gambar dan rupa Allah, Allah menjadikan manusia. Menurut gambar dan rupa Allah, Allah menciptakan manusia. Sehingga hakikat diri manusia menjadi satu hakikat yang sangat luar biasa. Segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada yang lain-lain yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Binatang apapun, ciptaan apapun, kecuali manusia. Maka kita melihat lagi bagaimana Allah begitu mempercayakan sebetulnya satu kepercayaan yang luar biasa. Sampai-sampai menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sehingga pada diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah diberikan potensi-potensi yang bersifat sangat luar biasa. Potensi-potensi yang bersifat ilahi. Sehingga manusia bagaikan fotokopinya. Manusia menjadi semacam duta besar yang menerima kekuasaan kedaulatan dari Tuhan. Untuk mengelola bumi. Yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan sudah tata, yang Tuhan sudah atur. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Menjadikan manusia memiliki tempat yang sangat terhormat di dalam alam ciptaan. Dia bukan saja menjadi pusat ciptaan tetapi tertinggi dari semua ciptaan. Dia bukan saja pusat ciptaan tetapi mempunyai karakteristik kedekatan yang begitu hebat dengan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengakibatkan dia memiliki banyak hal di dalam hidupnya. Bagian ini nanti akan kita bicarakan secara tersendiri lagi. Nah, jadi saudara yang kekasih, mari kita melihat dunia diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk dunia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan segambar dan serupa dengan binatang. Karena itu manusia menjadi manusia yang berbeda dengan binatang, bukan saja keberadaan diri atau keberadaan fisiknya, tetapi hakikat dirinya, jati dirinya. Sehingga manusia diciptakan bukan saja sekedar makhluk jasmani, tetapi makhluk rohani. Ya. Nah, ini menjadi keunikan-keunikan yang sangat hebat di dalam hidup manusia itu, saudaraku. Alangkah indahnya kalau kita mempunyai waktu duduk diam dan merenung. Betapa ajaibnya kejadian manusia yang diciptakan Tuhan. Dan betapa hebatnya apresiasi yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebuah penghargaan yang hebat. Diciptakan banyak manusia segambar dan serupa dengan dia. Diberinya wewenang manusia untuk mengelola alam semesta. Dipercayakannya kepada manusia dan manusia itu diberi kemampuan untuk mengaturnya. Betapa hebatnya. Yang ketiga, saudara. Dunia juga diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Alkitab mengatakan, maka Tuhan menciptakan manusia. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atas ternak dan seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi itulah kekuasaan teritorial yang sangat lebar dan tidak terbatas. Atas seluruh bumi menggambarkan satu areal yang sangat hebatnya. Itu diberikan Tuhan kepadanya. Kepada dia yang bernama manusia untuk dia apa? Untuk dikuasai. Untuk dikuasai dan sekali lagi untuk dikuasai. Sehingga manusia menjadi penguasa tunggal. Manusia menjadi penguasa tanpa batas di sana. Kepercayaan penuh Tuhan sudah berikan. Maka saudara, sebagai penguasa seharusnya manusia mampu memainkan peran yang utuh. Karena sebagai penguasa dia bukan penguasa yang bodoh. Tapi penguasa yang sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan. Karena dia adalah penguasa yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka potensi ilahi ada pada dirinya. Bukankah sebetulnya ciptaan itu begitu wah dan begitu hebat luar biasa? Tentu saja kita tidak bisa membayangkan kalau kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Karena terlalu beda. Terlalu jauh. Karena itu saudara yang kekasih. Manusia diciptakan untuk menguasai dunia. Tetapi bukan menguasai sesamanya. Hati-hati ya. Dunia diciptakan untuk dikuasai manusia. Tetapi manusia tidak diciptakan untuk menguasai sesamanya.
tapi mengasihi, ya kan gitu ya. Nah itu kita bisa melihat lagi bagaimana perubahan-perubahan radikal itu terjadi kan. Sekarang yang terjadi justru manusia dikuasai dunia dan manusia menguasai sesamanya. Terbalik-balik sudah. Nah karu-karuan begitu. Maka kembali marilah kita melihat hakikat diri kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang diberi wewenang untuk menguasai dunia. Di mana sekarang kita berada? Apakah spirit atau gairah atau status seperti itu masih menempel pada diri kita? Atau kita sudah kehilangannya? Yang ketiga, maka kita melihat bagaimana dikatakan manusia diciptakan untuk mengatur dunia. Jadi manusia bukan saja penguasa terhadap dunia yang mengeksploitasi dunia itu, tetapi juga pengatur. Ini menarik. Antara mengatur dan menguasai, kalau tidak nyambung, hancur semuanya. Kalau cuma mau menjadi penguasa yang menguasai, pasti menindas. Mengambil seenak perutnya, mengeksploitasi apa yang ada. Tetapi kalau mengatur, maka dia menata layan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah, diperbaiki. Yang bengkok, diluruskan. Yang kurang pas, ditepatkan. Nah itu yang terjadi. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita sadari bersama-sama di dalam hidup kita. Bahwa manusia memainkan peran yang sangat penting untuk mengatur zaman. Karena itu ketidakteraturan dunia, ketidakteraturan bumi ini, hidup di dunia ini, itu menjadi tanggung jawab manusia sepenuhnya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita melihat kenyataan hidup ini. Jangan mempersalahkan Tuhan atas ketidakteraturan atau ketidaktertiban dunia. Karena kitalah sebetulnya yang membuat itu tidak tertib. Bukankah kita yang merusak alam semesta? Iya kan? Sehingga terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi angin ribut dan lain-lain. Kita merusak ekosistem, padahal tugas kita adalah mengaturnya. Kita menguasai dengan mengeksploitasi hasil alam habis-habisan tanpa terkendali untuk perut dan keuntungan rupiah. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk mengaturnya. Kalau kemudian alam marah, banjir datang silih berganti. Kalau kemudian alam marah, dan akhirnya mengakibatkan kecorokan dan berbagai virus yang muncul. Kalau kemudian alam itu menjadi tidak karu-karuan, siapa yang mau disalahkan? Masa mau bilang itu kesalahan alam? Maka ada kesalahan manusia yang mengikat ke sana. Sehingga itu seharusnya nggak bisa dibilang bencana alam ya. Bencana yang diterbitkan manusia. Maka begitu pula sebetulnya dengan hidup orang-orang percaya. Tuhan tak pernah sebetulnya menciptakan masalah pada kita yang tak bisa kita selesaikan. Ketika ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan, masalah yang menggulung kita, itu semata-mata sebetulnya karena kurang kenalnya kita kepada Tuhan. Kurang memahami akan hakikat dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, tetapi kita harus mampu dan berani menyalahkan diri. Karena apa yang dipercayakan kepada kita sebagai tugas yang kita emban hidup di muka bumi ini, kita abaikan. Bahkan akhirnya dijungkir balikkan karena kejatuhan ke dalam dosa itu. Oleh karena itu saudara, yang menjadi penting bagi kita sebetulnya dalam hidup ini adalah pertanyaan. Apakah kita memang dekat sama Tuhan? Dan masih dekat dengan Tuhan? Kadang-kadang kala banyak orang Kristen hanya sekedar memori saja dengan Tuhan. Dulu dia pernah dekat, lalu dia rasa dia masih dekat, padahal sudah tidak dekat. Tragedi bukan? Ironi bukan? Tetapi itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Oleh karena itulah kita perlu memikirkan, melatih sungguh-sungguh supaya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tetapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita bisa memainkan peran. Ya mana kita betul-betul mampu mencerminkan sebagai duta-duta Tuhan. Saya membayangkan jikalau manusia-manusia Kristen sangat memegang kepada prinsip kebenaran Alkitab dan semua mendukungnya dengan tepat dan dengan baik, maka alam semesta ini akan amat sangat luar biasa tenang, bukan? Iya. Alam semesta akan menjadi luar biasa, menjanjikan dan sangat menyenangkan. Tetapi kegagalan manusia memelihara segala sesuatu, menimbulkan kekacauan, perubahan pada sistem yang tidak karu-karuan, dan akhirnya lost control dan tidak lagi terkendali oleh manusia itu. Yang berikut dan yang terakhir menjadi pikiran kita, saudara, bahwa masa depan dunia ada di tangan manusia hakikatnya. Mau kemana dunia, mau jadi apa dunia, itu tergantung bagaimana manusia memainkan perannya. Apakah manusia memainkan perannya sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, yang Allah sudah titipkan kepada manusia untuk diperhatikan dan dijalankan, atau kemudian manusia itu lalai, mengabaikan semuanya, sehingga akhirnya dia terperangkap pada jebak salah,
Tak lagi membangun karya seperti yang Allah mau. Tapi dia hanya membangun rasa puas manusiawinya. Karena itu masa depan berubah menjadi masa depan yang gelap akibat kejatuhan ke dalam dosa. Bahkan kematian menjadi misteri yang paling menakutkan. Karena tak tahu lagi kemana. Manusia sudah lepas dari Khaliknya. Kehilangan kesempurnaannya. Rusak total. Hal seperti ini perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa memainkan peran kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu di tengah-tengah kesulitan, pergumulan yang sedang terjadi, masa depan yang terasa gelap, karena anak begini, suami begini, dan istri begitu, seharusnya bisa kita selesaikan di dalam hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan akan menggairahkan kita, memikirkan berbagai kemungkinan dan terobosan, memberikan kepada kita bijaksana, bagaimana membentuk masa depan. Takut akan Tuhan, maka disebut permulaan dari pengetahuan. Oleh karena itu, tidaklah pada tempatnya orang Kristen menghina diri sebagai tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Seharusnya orang Kristen tidak menghina diri, gagal, kalah karena berbagai kesulitan, persoalan datang, silih berganti. Tetapi memang sebagai manusia itu yang kita alami. Namun semangat untuk menangkan penting. Sehingga bergandengan tangan satu dengan yang lain kita menjadi kuat memainkan peran kita. Maka penderitaan kepahitan yang tak terduga. Misteri hidup yang terasa pahit. Mari saudara-saudara, kita tekuni dalam kebersamaan kita untuk kita memainkan peran kita. Sehingga dengan sungguh-sungguh kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan kita dipermuliakan. Kepahitan, kegetiran yang kau alami. Seakan-akan masa depan sudah hancur hanya karena sakit penyakit yang tak berkehentian. Seakan-akan masa depan sudah hancur karena suami yang mengkhianati atau istri yang melarikan diri. Seakan-akan dunia sudah hancur karena anak-anak yang sudah tertimpa kepada berbagai persoalan yang pelik dan menyakitkan hati. Sehingga engkau berkata masa depan sudah gelap. Tidak. Karena sejatinya manusia diciptakan Tuhan. Justru untuk menciptakan masa depan yang berkemenangan. Menguasai masa depan. Oleh karena itu tak ada jalan lain kecuali kembali kepada Tuhan. Tetapi kembali bukan dengan motivasi semata-mata untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kembali kepada Dia. Kembali kepada Khalik. Kembali kepada gambar dan rupa itu. Dan dari sanalah kita mulai berjalan dan menjelajah. Menemukan kesejatian hidup. Dari sanalah kita mulai menjelajah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan. Dipimpin Tuhan untuk memainkan karya di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kita kembali kepada posisi manusia yang penting sebagai pusat penciptaan. Dan bukan menjadi mainan daripada ciptaan. Korban daripada perputaran zaman. Tentu ini kata-kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit diwujudkan. Namun, di dalam dan bersama dengan Tuhan, disitulah pengharapan. Oleh karena itu, saudara, kebangunan pemahaman kita penting di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk memainkan peran kita bukan saja menyongsong, tapi mengatur, mengendalikan masa depan. Apa yang kita perbuat di sini akan terjadi di sana, bukan? Karena itu bagaimana seorang Kristen pemikir-pemikir tajam yang mampu memikirkan segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Bukan orang-orang Kristen yang melarikan diri dari sebuah kenyataan. Yang terjebak dalam ekstasi rohani. Yang hanya mencari kenikmatan dan kepuasan diri. Sehingga tidak pernah mampu menemukan kesejatian itu. Saudara yang kekasih, ada banyak kesulitan, kepahitan yang harus kita hadapi. Tapi masih cukup waktu untuk kita memainkan peran dan muncul sebagai pemenang. Sekarang tinggal berpulang, apakah kita menghargai diri sebagai manusia yang diciptakan Tuhan yang paling penting VVVVVIIIP gitu ya. Very important person. Wow. Karena memang itulah kita dijadikan Tuhan, luar biasa. Disitulah kita ditempatkan. Karena itu jangan hina dirimu. Dengan melakukan dosa hanya untuk urusan dompetmu. Menghina dirimu. Memainkan dosa hanya untuk kepuasan hidupmu. Tapi mari. Kita bersama maju. Menyongsong ke depan. Menciptakan berbagai peluang. Di dalam nama Tuhan dan oleh karena Tuhan. Jangan terpuruk pada kepahitan kesedihan yang kau alami. Getir, betul. Pahit, betul. Maka kita sebut dia pahit, bukan?
Tetapi jangan lupa, Tuhan rencana-rencana indah di tengah-tengah kehidupan yang memerlukan pemahaman dan pencerahan untuk menerobos dan menemukan. Sehingga akhirnya kita kuat dan tangguh di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Karena kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan jauh melebihi seluruh persoalan yang ada yang datang. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu saat ini, satu hal ingin saya bagi. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Bangun kembali dirimu, temukan kesejatian di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Dan biarlah oleh pertolongannya, itu oleh pertolongan kasih Yesus Kristus Tuhan kita, kita kembali kepada kesejatian hakikat sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa. Dulu sebelum dosa kita mengalami satu posisi yang luar biasa, bukan? Tetapi jangan pernah takut. Karena sesudah jatuh dalam dosa, Yesus datang mati dan bangkit untuk membereskan seluruh dosa. Maka seharusnya gema kemenangan itu terus menggema di dalam kehidupan. Sekalipun dalam konteks yang berbeda. Dulu kan konteks belum ada dosa. Dunia aman tentram. Konteks kita sudah gak haru-haruan kan begitu kan. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa mengemban atau mengangkat konten Alkitab itu. Sangat-sangat bisa. Oleh karena itulah kebergantungan pengharapan kepada Tuhan yang kuat memampukan kita tampil menjadi manusia-manusia pemenang di dalam kehidupan melewati berbagai kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Halo saudaraku, ingat kita diciptakan sebagai pusat penciptaan yang mengelola semuanya. Dunia ada untuk kita, bukan kita untuk dunia. Dunia kita kuasai, bukan kita yang dikuasai dunia. Dunia kita atur, bukan dunia yang mengatur kita. Dan masa depan dunia ada di tangan kita, bukan di tangan yang lainnya. Tuhan mempercayakan itu, maka kalaulah dengan baik. Bangunlah dari seluruh mimpi burukmu, kepedihan, kesakitan yang tak beralasan itu. Sing-singkan dengan bajumu, maju bersama Dia, laksa Kristus yang tangguh, sehingga kita sungguh boleh jadi pengharapan dunia. Dalam segala kelemahan kekurangan kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan. Tuhan tolong pimpin dalam kasih Tuhan. Jikalau ada saudara yang rindu beribadah bersama dengan kami, Tuhan yang siapkan mereka. Tetapi juga Tuhan memberkati setiap saudara yang beribadah di tempat mereka masing-masing. Jadikan mereka saluran berkat-Mu. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, satu waktu di dalam waktu Tuhan, gereja boleh dipersatukan kembali. Terima kasih. Dan kami berdoa sebagai diri kami, ciptaan yang diciptakan sebagai pusat ciptaan. Kiranya kami dimampukan untuk berjalan kembali ke jalan titik yang Tuhan kehendaki. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Tuhan hidup kami naikkan doa dan mohon pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya saudara kami di tengah-tengah goncangan berbagai persoalan problem yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong mereka meraih kemenangan. Terpujilah Tuhan. Amin.